Endang, mangga dibuka coba. Iya. Silahkan Oke, buka. baik. Kita Assalamualaikum ngobrol. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Endang. Wabarakatuh. Selamat sore, menjelang sore ya ini ya. Iya. Di sana udah sore ya, Pak Agus. Apa kabar Pak Agus, Bapak Ketua kita ini? Bu Ros, Pak Iya. Labeda kemana itu? Ada Citanya? ini Putri ada. Kita cantiknya Tanya kemana? diambil dulu cucunya. Ya, Bapak Ibu sehat semua ya. Bu Ros, Alhamdulillah. luar Alhamdulillah. biasa Alhamdulillah. sekali ya di ngopi aja. Saya sekarang di ngopi aja nih agak beda nih. Saya pakai juru-juruan sama Bu Ros. Biasanya di acara yang rada resmi. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali ngopi aja kali ini di siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pada siang hari ini menjelang sore bisa berjalan dengan lancar. Baik, silakan Bapak Ibu kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Mana Bu Yos? Ini Halo. luar biasa ya dengan Ya. 115 teman-teman kita yang sudah hadir di Ya. sini, dan dari tadi sedang asik menikmati musik yang wow. Rada-rada koplo gimana tuh ya, reggae ya, reggae. Ya. Koplo reggae. Koplo-koplo reggae. Ntar kita Ya. nyanyi lagi ya Bu Ros, 1, 2, 3 gitu ya. Ya, Bu Endang. Ya. Sekarang kita itu rasanya sudah lama ya nggak ketemu. Kemarin pada Iya. nanya ngopi-ngopi aja gitu ya. Pada nanya, karena Ya. Sabtu kan Sabtu ceria ya ini, walaupun sedikit Betul. mendayu-dayu ya. Biasa jam Mendayu 3 ya, manja. jadi kelupaan gitu ya, jam 2. Iya, mendayu manja. Karena Ya. sedikit-sedikit terbawa arus mengantuk gitu. Iya, jadi sini ada warung kopi kita, Bu Endang. Ini biasa Cek Nur yang biasa menyediakan menu-menu di belakang. Iya, menunya lagi gosong sama di Nur, Ya. ditinggal. Ya, mungkin kita dengarkan dulu ya bagaimana nih untuk bisa disapa. Kita mungkin untuk menyapa Pak Ketua Umum kita ini ada Bapak Dr. Agus Supati MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sehat ya? Alhamdulillah. Nih, warung kita Pak Agus, memberikan iya. ini menu kita untuk hari ini yang sangat kekinian ya, Bu Endang ya. Nanti ya seiring dengan PTMT ya. Nah, pasti yang sebut dengan ada modal daring hybrid. Iya, hybrid kita learning. nanti kita Betul. ngintip-ngintip obrolannya oleh-olehnya dari Pak Agus. Monggo Iya. untuk itu mungkin Pak Agus bisa menyapa teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin ada kepala sekolah, ada guru dan teman-teman semuanya. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Ros, terima kasih Bu Endang. Memang kalau kita orang Indonesia ini memang imunnya semakin meningkat ya. Kalau lagu-lagu yang sedih itu juga bisa joget-joget kan? Kan aku merasa orang termiskin di dunia, tapi sambil joget-joget juga. Oh, Lagunya. Iya. Nggak miskin ya Pak. iya, Tapi nadanya gembira gitu ya. iya. Pura-pura Ada, bahagia ya Pak Agus. ya, Iya, ada pura-pura juga bahagia, lagu. betul. Kan ada lagu dangdut yang lain juga sama. Ya, ya, iya. Misalnya ada lagu pagi makan, sore tiada. Nah, itu juga sambil joget-joget. Luwe Pak. Lah kamu flase itu Pak. Pagi Pura-pura makan, sore bahagia. jalan-jalan gitu ah. Iya, iya. Ada Pak Murizal. Pagi makan, sore jalan-jalan. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, kita memang budaya kita ini budaya happy ya, budaya bahagia. Jadi apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia ya. Baik, tadi ada Pak Labaida, Pak Bambang, Pak Murijal ya. Dan juga banyak sekali nih teman-teman yang luar biasa ya. Pak Arlen,
ya, Bu Sri Suartini. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, ya. Sehat selalu, Pak Ketum. Amin, amin. Terima kasih. Kita suasana santai aja ya, Bu Ros, Bu Triendang, ya. Ngobrol. Ya, ngobrol santai. Yang mau pakai bandul juga boleh, mau pakai topi kacamata tuh. Dari tadi, Pak, ketawa terus. Ya, ketawa memang menambah imun Bapak Ibu ya. Tambahnya 40% katanya kalau bahagia itu imunnya ya. Nah, pada sore ini kita ngobrol yang tentu hangat ya, namanya juga warung ngopi ya, ngopi aja, ngobrol pintar apa saja. Sekarang ini konteksnya adalah kaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas ya, di mana-mana kita sekarang ini sudah mulai ya, seiring dengan level yang 1, ada level 2, bahkan nih Bu Ros, Bu Triendang, ada yang sudah tatap muka, ada yang sudah full ya, karena ya, tapi di sebagian besar di wilayah Indonesia masih tatap muka terbatas ya, terbatas. Tapi ada juga yang sudah full ya, karena levelnya sudah ini. Namun tetap harus protokol kesehatan tetap diutamakan ya. Nah, kaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas, ini kita punya satu moda ya yang kemudian pas ya, cocok digunakan di era pembelajaran tatap muka terbatas ini, yaitu moda hybrid learning. Nah, kalau misalnya di sekolah, karena ada yang sebagian ada di kelas, sebagian ada di rumah, tentunya semuanya harus terlayani dengan baik. Yang tatap muka di kelas, guru-gurunya melayani dengan baik. Yang di rumah pun, yang melalui daring, ya juga bisa mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Itulah yang disebut dengan pembelajaran hybrid. Ya, jadi ada pemisahan yang jelas. Nah, untuk itu izinkan saya berbagi kaitan dengan hal ini ya, kita ngobrol saja. Nah, bagaimana nih peran pengawas, ya, peran pengawas sekolah sebagai master trainer ya, coach dan mentor nih di era hybrid learning. Sudah bisa terlihat Bu Triendang, Bu Ros? Sudah, Pak. Terlihat jelas. Baik, nah kaitan dengan hybrid learning ini tadi sudah disampaikan ya, itu ada pembagian yang jelas. Hybrid ini artinya kalau ingat teman-teman ada mobil ya, mobil hybrid itu berarti itu ada sumber daya, ada dua ya, ada dua sumber daya, yaitu yang bisa menggunakan bensin itu yang seperti biasa, bisa juga menggunakan baterai ya, atau menggunakan listrik. Maka disebut dengan hybrid 2 ya. Ada juga nih kalau bapak-bapak gitu ya, seperti saya nih yang udah kakek-kakek ya. Misalnya punya sepeda. Sepeda saya itu ya tentu sepeda hybrid ya. Sepeda hybrid itu cirinya, sepeda itu ya saya kayuh gitu, saya kayuh ontel seperti biasa halnya sepeda manual. Tapi ketika nanjaknya tinggi ya saya nggak kuat, maka saya pindah ya modanya menjadi moda listrik ya. Ada listrik di situ ya, di sepeda saya pasangin dengan sepeda listrik. Nah, sehingga saya tetap aja bisa melaju dengan menggunakan listrik. Nah, itu disebut dengan sepeda hybrid ya. Jadi ada dua kekuatan atau dua mesin ya, dua sumber yang bisa digunakan untuk menggerakkan hybrid. Nah, lalu bagaimana dengan pembelajaran ya? Pembelajaran hybrid learning berarti pembelajaran yang tatap muka oke, bisa,
pembelajaran yang kemudian melalui online ya, Zoom, oke. Ya, kalau tidak hanya Zoom ya bisa Google Meet, oke. Jadi ada dua moda ya. Offline sinkronus dan online sinkronus. Nah, selalu kita ingat nih anak muda yang selalu ngingatin kita ya. Nah, hybrid ini adalah hal yang sekarang kita lakukan. Ketika kita sebagai pengawas sekolah ya belum siap dengan hal-hal yang sekarang ini ada perubahan seperti itu, ya nanti nyesal ya, seperti halnya kita menggunakan moda digital ini ya. Kita ketemu lewat webinar ya yang online hampir 2 tahun nih. Nah, ini bagi teman-teman yang selama ini belum ikuti atau belum sempat ya menyesal. Karena apa? Ya mau nggak mau semua kebutuhan di sekolah sudah menggunakan era digital ya. Saya banyak sekali cerita dari teman-teman baik itu pengawas ya, kepala sekolah maupun guru. Sebagian besar pengawas. Rupanya teman-teman pengawas yang mengikuti program-program sekolah penggerak, guru penggerak, ya, pelatih ahli, itu rata-rata merasa mendapat manfaat ya ketika mengikuti seleksi ini. Ya, seleksi entah itu menjadi asesor guru penggerak, menjadi fasilitator atau guru praktek ya, juga pelatih ahli, rata-rata itu sangat membantu ya. Nah, makanya ini penting sekali ketika hal ini terus-menerus kita kembangkan ya. Maka benar apa yang dikatakan Mas Raditya ini, nanti akan menyesal loh kalau kita tidak mengikuti perubahan ya. Karena kesempatannya sekarang. Nah, berikutnya di era hybrid learning ini, tentu ini nanti ke depan akan terus Bapak Ibu ya, terus ada di era ini hybrid learning ini karena kita juga tidak ada yang tahu nih kapan virus ini atau corona ini ya akan betul-betul tidak ada ya, itu boleh dikatakan mustahil. Karena apa? Karena variannya ternyata masih ada ya, dan kita menggunakan masker juga. Bagus. Audionya ke mute, Pak. Mute, Pak. Oke. Apakah nanti kita akan kembali seperti dulu sebelum pandemi? Ya rasanya tidak ya, karena kita sudah menggunakan atau sudah memasuki era baru ya, memasuki dunia baru ya, disebut dengan era hybrid ya. Bahkan sekarang kemarin saya rapat-rapat ya, memberi pelatihan ya, mengikuti kegiatan itu sudah rata-rata menggunakan hybrid. Jadi ada yang di ruangan itu silahkan, terbatas ya. Kemudian ada yang mengikuti lewat daring ya, lewat Zoom. Sehingga implikasinya ini teman-teman pengawas juga sudah diharapkan menguasai ya teknologi hybrid ini. Apa saja sih yang diperlukan, apalagi apa saja teknologinya, bagaimana kita sebagai pengawas nanti memberi pelatihan kepada sekolah ya, bagaimana kita mendampingi mereka sebagai coach ya, bagaimana kita membimbing mereka sebagai mentor ya. Maka sesuai dengan judul kita pada sore ini yaitu bagaimana peran pengawas di era hybrid ini sebagai master trainer ya. Master trainer itu ya pelatih dalam hal keterampilan ya, menggunakan hybrid ini ya, menggunakan daring, bagaimana tatap muka terbatas itu ya, apakah yang berkaitan dengan keterampilan menggunakan moda hybrid ya, nanti misalnya ada di ruangan yang di situ ada tatap mukanya, ada juga teman-teman guru yang mengikuti lewat daring ya, gimana nih supaya suaranya tidak eko ya, suaranya tidak mendengung. Nah, itu butuh keterampilan.
Apakah harus menggunakan Zoom saja? Bisa nggak dengan yang lain, Google Meet? Seperti itu butuh keterampilan. Ya. Apakah variasinya nanti juga bisa yang lain, ya, misalnya menggunakan moda-moda seperti Team, ya, ada juga Gatherton misalnya, ya, dan juga mungkin ada Wakalet dan lainnya, banyak sekali. Nah, tentunya ini kita akan bahas nih Bu Ros dan Bu Tri Endang, ya, nanti kita ngobrol juga. Tuntutannya yang sesuai dengan kita ketahui, ya, pekerjaan di 15 tahun yang lalu kita juga nggak nyangka, ya, bahwa bahkan belum ada, ya, yang lalu itu belum ada, belum kepikiran gitu, ya, anak-anak kuliah itu nanti saya mau bekerja sebagai apa, ya, sosial media manager, ya, drone operator, aplikasi developer, ya, konten kreator, YouTuber, data scientist, ini kan tadinya belum ada. Apakah 15 tahun yang akan datang pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini juga sudah nggak ada lagi, ya, berarti ada pekerjaan baru. Nah, ini ada risetnya yang mengatakan bahwa 65% dari anak sekolah yang sekarang ini nantinya akan memiliki pekerjaan yang saat ini belum ada. Saat ini belum ada. Ya, artinya anak-anak ini harus dituntut untuk kreatif. Anak-anak ini dituntut untuk inovatif. Kita sedang menyiapkan anak-anak untuk pekerjaan yang saat ini belum ada. Itu sudah disiapkan dari sekarang, ya. Nah, era mobil listrik ini adalah salah satu perkembangan yang ke depan pasti moda hybrid ini juga pasti nanti akan muncul di sana, ya. Nah, bagaimana juga menggunakan teknologi yang saat ini belum ditemukan, ya. Juga memecahkan masalah yang saat ini belum kita sadari. Nah, itulah era-era hybrid, ya. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Ini contoh-contoh tadi gambar-gambarnya, ya. Ini ada konten kreator, ya, sekarang ini sedang ngetren gitu, ya. Bahkan ada taksi udara, sekarang juga sudah ada motor terbang gitu, ya, mobil terbang. Nah, ini nanti di udara kan banyak berseliweran seperti ini, ya. Dan ini sudah ada di beberapa negara, ya. Nah, lalu apa Pak bedanya hybrid dengan blended learning? Nah, analoginya itu adalah kalau blended itu nyampur, ya. Ibarat ini lilin mainan ini nyampur, ketika sudah bercampur sulit rasanya memisahkan mana bagian-bagian yang membentuk dari bentuk lilin mainan itu. Nah, kalau hybrid itu berbeda, ya. Ibaratnya kita membentuk suatu bangunan, ya, atau benda begitu. Nah, nanti bisa dilepas-lepas lagi, ya, bisa diurai menjadi pembentuk yang sempurna. Ini yang disebut dengan hybrid, ya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau di pembelajaran di kelas, ya, kalau blended ini sudah nyampur antara offline, online, gitu, ya, menggunakan sinkronus, asinkronus, gitu, ya, sudah nyampur. Nah, tapi kalau hybrid itu terpisah. Nah, komponen hybrid, ya, yang perlu dipersiapkan untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran itu ada 4, ya. Ini saya ambil dari Pak Prof. Ricardus Eko Indrajit. Nah, orang, ya, yang diperlukan saat ini adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia, baik itu pengawas sekolah, kemudian juga kepala sekolah, guru, dan juga tentu anak-anak, ya. Apa yang disiapkan? Tentu literasinya, ya. Kemudian juga kaitan dengan adopsi teknologi, ya, adopsi teknologi. Oke, ya. Nah, yang kedua adalah proses. Ya, tentunya SDM-nya kita siapkan,
termasuk juga kita sebagai pengawas sekolah ya, hari ini kita sedang diskusi nih tentang menyiapkan pengawas sekolah sebagai master trainernya ya, sebagai coach ya, kemudian juga sebagai mentornya. Nah, proses tentunya bagaimana merancang ya seorang guru atau pengawas ya, sehingga pembelajaran atau proses pengawasan itu efektif dan tentu berkualitas. Nah, itu ada tekniknya, ada caranya ya. Nanti lebih lanjut kita urai bagaimana sebagai master trainer, kita ini sebagai pengawas ya, apa saja yang perlu kita siapkan, dan juga nanti sebagai coach ya, apa saja yang nanti kita perlu siapkan dan bagaimana implementasinya, dan juga sebagai mentor ya. Nah, saya alhamdulillah termasuk yang sudah mempraktekkan Bapak Ibu di sekolah binaan saya ya. Jadi saya sudah mempraktekkan ketiga hal itu dan memang luar biasa manfaatnya bagi saya sendiri, juga membuat tertantang ya untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri gitu ya. Nah, yang ketiga teknologi. Tentu penguasaan teknologi ya, baik itu perangkat lunak, perangkat keras ini, yang tentunya memang kita akan berada pada tantangan yang berbeda di setiap daerah ya, itu sudah kita ketahui ya. Namun kita butuh kreativitas di sana ya. Seandainya memang belum ada ya, tentu kita harus menggunakan cara-cara lain. Yang jelas teknologi ini tidak harus teknologi yang canggih begitu ya. Teknologi ini artinya bisa membuat pekerjaan itu menjadi mudah, menjadi sederhana. Nah, lalu butuh teknologi yang bisa mempermudah ya, membuat alat peraga, itu juga merupakan teknologi ya. Nah, ini kaitan dengan hybrid, teknologi ini memang akan menjadi khusus ya. Nah, yang keempat adalah konten. Ya, konten tentunya bagaimana kita harus bisa menyediakan pembelajaran itu yang menarik, yang berkualitas, yaitu konten. Jadi sebenarnya ada 3 saja, yaitu konteks. Konteksnya adalah yang kaitan dengan sumber daya manusia, konten, dan tentunya story. Ya, ada 3. Nah, inilah ekosistem yang akan dibangun. Ya, ekosistem yang akan dibangun di dalam pembelajaran hybrid learning. Ya, tentunya semuanya harus orientasinya pada murid ya. Kenapa? Karena murid kita itu punya karakteristik yang sangat beragam, apalagi di era pandemi ini ya. Kemarin saya melakukan asesor sebuah akreditasi begitu. Saya melihat pembelajaran di satu sekolah ya secara daring itu, memang anak-anak itu setelah saya wawancara dengan anak-anak itu, pertanyaan saya, anak-anak sebetulnya apa sih yang kalian inginkan ya di dalam pembelajaran daring itu gitu ya. Kalau boleh ngeritik nih, kritikan apa yang kalian perlu sampaikan kepada guru atau sekolah gitu. Nah, ketika saya wawancara dengan para murid itu memang nggak ada gurunya ya, sekolah nggak lihat gitu ya, nggak tahu, nggak dengar gitu. Pada prinsipnya, pada umumnya anak-anak itu ingin mereka di dalam pembelajaran daring ya, ataupun nanti pembelajaran tatap muka terbatas, itu mereka lebih banyak diberi ruang untuk beraktivitas ya, tidak lagi kondisi mendengar gitu ya. Itu yang saya kemarin banyak wawancara itu. Jadi intinya mereka ingin memiliki aktivitas yang itu bisa mengeksplor dirinya, ya, mengembangkan dirinya. Jadi kemudian saya tanyakan, jadi sebetulnya guru itu apa yang menurut kalian yang paling pas gitu? Guru itu Pak sebaiknya ya hanya memberi pertanyaan-pertanyaan untuk memancing kita, untuk menantang kita gitu. Nah, saya dalam hati, oh ini maksudnya ada guru itu tugasnya hanya memberi
pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu ya. Lalu saya tanyakan, kan konten penting anak-anak supaya kalian nggak salah. Iya Pak, kami tahu itu ya, karena kami punya sumber belajar di Google ya, di YouTube gitu. Jadi secara konten kami pun juga pasti mempelajari dari banyak sumber gitu. Ketika kami diberi tantangan. Nah, dari curhatnya anak-anak itu sebetulnya dia ingin guru itu nggak banyak bicara sebetulnya di dalam pembelajaran itu. Ya mungkin hanya maksimal 20 menit saja di awal itu. Atau mungkin 10 menit di awal, 10 menit di akhir itu menyimpulkan. Nah di tengah-tengah itu ngajak diskusi begitu ya, melakukan semacam ya eksplorasi begitu ya. Nah jadi itu yang diharapkan. Nah artinya bahwa di dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang era hybrid learning itu memang nanti orientasi di murid itu sangat ditekankan. Nah ini pengawas sekolah tentunya sudah memulai nanti membuat rancangan-rancangan programnya seperti itu. Nah bagaimana dengan penilaian ya, juga kehadiran guru ya. Karena saya lihat ketika di supervisi ya Bapak Ibu, anak-anak itu kan lebih banyak mematikan kamera ya, mematikan kamera. Nah, saya tanya, kenapa mematikan kamera? Kita telusuri ya. Nah, ketika kita menelusuri akar dari sebuah masalah itu, maka Bapak Ibu pengawas nanti membimbing gurunya menggunakan coaching ya, coaching. Jadi coaching itu nanti mencari akar masalah ya sampai ketemu ya, misalnya akar masalah kenapa anak-anak itu mematikan kamera ketika PJJ misalnya. Mengapa mematikan kamera? Oh karena sinyal, karena memang apa namanya ingin tidak dilihat oleh guru aktivitas yang di rumah ya. Kenapa tidak ingin dilihat guru? Ya karena memang mungkin belum mandi atau malu atau apa, nggak bebas. Kenapa nggak bebas? Nah, terus ditelusuri. Nah, sampai ketemu akar masalahnya. Oh, ternyata memang si gurunya sendiri dalam menampilkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka terbatas itu memang belum menarik bagi anak-anak. Ya, anak-anak sudah mempersepsikan bahwa pembelajaran itu ya nanti dengerin aja gitu. Nah, sehingga itu tidak menarik bagi mereka, sehingga matiin kamera. Nah, hal-hal yang seperti itu, teman-teman pengawas ya, perannya sebagai coach di sana. Nanti bagaimana kita men-coach gurunya, bagaimana membekali mereka dengan pembelajaran yang bervariasi, yang menarik begitu ya. Nah, kemudian kunci keberhasilan ya. Nah, tadi kita sudah peran sebagai master trainer itu berarti memberi keterampilan ya, membekali ya guru-guru dengan keterampilan-keterampilan yang kaitan dengan hybrid ini ya, banyak sekali ya. Ketika menggunakan learning management system juga itu butuh keterampilan ya. Nanti saya akan praktekkan bagaimana saya sudah menggunakan APSI management system ya dalam melakukan pengawasan online ya, menggunakan hybrid. Kemudian yang ketiga tentu sebagai mentor. Nah, mentor ketika kita ngomong keberhasilan hybrid learning ini ya, kita tahu dulu ya 5 kuncinya sehingga nanti ketika jadi mentor menguasai yang 5 ini ya. Ya, yang pertama tentu ini berkaitan dengan kebijakan ya. Kita tahu sekarang pembelajaran tatap muka terbatas ya, berarti ini ketika ngomong PTMT ya itu ya hybrid ya, pilihannya adalah hybrid. Kemudian yang kedua tentu harus sistemnya harus andal. Ketika kita ngomong hybrid ya berarti jaringan ya, jaringannya harus kuat, terus perangkat kerasnya juga ada
LCD juga ya, ada laptopnya ya dan sebagainya, itu harus jelas gitu. Nah, yang ketiga infrastruktur ya seperti tadi jaringannya harus kuat. Nah, tentunya ini semuanya berproses ya Bapak Ibu, karena kita sudah 2 tahun sudah belajar itu ya, sudah tahu kendalanya. Yang keempat adalah konten. Nah, kontennya itu sendiri dalam pembelajaran tatap muka terbatas ya, khususnya hybrid learning. Ya, kontennya harus bervariasi, pembelajarannya bervariasi, baik itu di tatap muka di kelas, ya, juga menggunakan multimedia, ya, dan pembelajaran di daring, ya, karena ada anak yang ikut di rumah, ada ikut yang di sekolah. Nah, itu harus variatif. Nah, yang kelima adalah kemampuan terus mengembangkan IT-nya, guru-gurunya dituntut seperti itu. Termasuk juga pengawasnya. Nah, ini butuh mentor, Bapak Ibu. Mentor berarti kaitan dengan pengalaman ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu ya. Jadi bedanya itu ya. Kalau mentor ya, pengawas sekolah perannya sebagai mentor itu berbagi pengalaman ya. Karena biasanya pengawas yang sudah punya banyak pengalaman jam terbang ya itu semakin arif ya, semakin bijak. Nah, itu bisa berbagi pengalaman itu ya. Baik kepada teman-teman pengawas yang masih belum lama begitu ya, atau dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah yang butuh bimbingan ya. Jadi ada sebagai master trainer itu kata kuncinya adalah keterampilan. Kemudian coach itu kata kuncinya adalah pendampingan untuk mendorong, menemukan akar-akar masalah yang harus dipecahkan. Nah, kita dampingi ya, kita mendampingi. Dan sebagai mentor berarti kita membimbing mereka sehingga mencapai apa yang atau ya nanti berbagi pengalaman ya. Bagaimanapun kita sebagai pengawas tentu sudah punya pengalaman sebagai guru ya, sebagai kepala sekolah ya, lika-likunya kita sudah memiliki pengalaman itu. Nah, saat itulah kita ingin berbagi. Nah, lalu bagaimana Pak petanya? Ada flip learning, ya, hybrid learning dan blended learning. Nah, ini sebetulnya sama ya. Jadi ketika sinkronus offline ini berarti tatap muka ya. Kondisi yang pertama ini tatap muka ya. Sekarang berarti tatap muka terbatas. Yang kedua, yang asinkronus tapi offline. Nah, ini ketika anak-anak di rumah mengerjakan modul ya, offline ya, dan mungkin belajar juga melalui radio, televisi, atau mengerjakan LKS ya. Nah, ini sudah campuran ya, sudah blended namanya. Nah, yang ketiga ini online tapi sinkronus ya, seperti yang sekarang kita lakukan ini adalah online sinkronus ya, melalui Zoom ya, melalui Google Meet, Team itu adalah online sinkronus. Jadi antara 1 dan 3 ini adalah hybrid, jelas pemisahannya. Tapi kalau 1 kemudian juga 2, kadang-kadang bahkan 4, ya 4 ini adalah online asinkronus ya, misalnya lewat WA ya, learning management system ya, buka YouTube ya, video-video. Nah, itu sudah nyampur, itu namanya blended. Jadi ketika campuran 1, 2, 3, 4 sudah nggak jelas lagi, itu namanya blended. Tetapi 1 dan 3 ini udah pasti adalah hybrid ya, offline sinkronus, online sinkronus gitu ya. Nah, yang 1 dan 3 ini kan yang pembelajaran tatap muka terbatas. Itu yang kita sebut dengan hybrid learning. Nah, bagaimana prinsip pembelajaran pada pembelajaran tatap muka terbatas dan yang akan datang? Ya, artinya kita selalu melihat ya pengawas-pengawas kekinian ya di APSI ini selalu melihat hari ini pandemi digital dan juga melihat ke depan kecenderungannya apa perubahannya. Nah, kita tahu ya, kita ada program sekolah penggerak dan sebagainya di kementerian ya. Kita selalu mendorong teman-teman untuk mengikuti perubahan itu.
Kemudian yang berikutnya adalah prinsipnya ya, prinsip pembelajaran di tatap muka terbatas itu meliputi bagaimana anak-anak itu dibimbing ya, didampingi untuk memiliki akses sumber belajar yang berkualitas. Nah, karena ciri dari hybrid learning adalah nanti tatap muka itu tidak banyak, Bapak Ibu. Nah, berarti keterampilan guru yang baru nanti dia bisa juga memadukan bagaimana metode yang ketika di kelas itu juga dia bisa berkualitas, tapi yang layanan di Zoom itu juga bisa terlayani dengan baik. Nah, yang kedua yaitu mengikuti situasi kondisi, Pak. Jangankan hybrid, Pak. Di tempat kami itu sinyal nggak ada ya. HP anak-anak juga nggak punya. Ya itulah kemudian tantangannya kita menggunakan kreativitas yang lain, ya kreatif yang lain. Tapi intinya bahwa layanan itu tidak boleh berkurang, ya. Nah tentu harus ada tantangan tersendiri. Maka harus unik. Kemudian yang ketiga flip learning. Bagaimanapun di hybrid learning nanti itu pasti ketika mau pembelajarannya berkualitas, teman-teman, itu harus dibalik. Ya, berarti harus menggunakan moda LMS juga, Learning Management System. Berarti sudah masuk blended di sana. Ya, jadi blended artinya dia juga memadukan menggunakan Learning Management System. Anak-anak diberi materi dulu sebelum masuk ke tatap muka terbatas, sehingga anak-anak itu mempelajari. Nah, nanti ketika masuk kelas di tatap muka terbatas, anak-anak tidak lagi dengerin materi dari gurunya, seperti dulu halnya sebelum pandemi. Anak-anak diminta untuk melakukan fokus grup diskusi, menampilkan karyanya, menampilkan proyeknya. Ya, guru-guru hanya mengarahkan saja. Ya, guru-guru hanya memantik dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang terakhir, tentu yang keempat adalah topik pembelajaran juga itu tidak bisa kayak dulu ya. Semuanya diberikan, harus dipilih-pilih yang sesuai tentunya ya. Memang di dalam pembelajaran tatap muka terbatas kan tidak ada target harus seperti yang dulu ya. Jadi semuanya kondisinya terbatas dan harus juga mengikuti situasi dan kondisi di masing-masing sekolah. Nah, bagaimana dengan ekosistemnya? Ekosistem yang akan dibangun di hybrid learning, Bapak Ibu, ini menarik. Menurut hemat saya, ya, setelah melakukan beberapa penelitian, hanya 3 peran tadi. Ketika kita ingin membangun ekosistem yang baik, pengawas tentunya bagaimana menjadi seorang master trainer. Berarti dia menguasai berbagai macam keterampilan, ya, baik itu keterampilan dalam mengajar, ya, keterampilan dalam melakukan literasi, keterampilan dalam melaksanakan numerasi, ya, dan juga keterampilan dalam teknologi. Nah, yang kedua, membangun ekosistem yang berkaitan dengan pendampingan atau coaching, ya, menentukan akar masalah. Dari akar masalah membantu menganalisis sekolah, kemudian menemukan solusinya. Ya, kita hanya mengarahkan saja, membantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, biar sekolah itu sendiri yang menentukan jawabannya, menentukan programnya. Ya, kita hanya membantu dengan pertanyaan. Itulah coaching. Dan juga ekosistem yang dibangun adalah bagaimana sekolah itu kemudian menjadi sekolah yang memerdekakan, ya, yang tentu ekosistem yang berpusat pada murid. Nah, tugas kita sebagai mentor ya banyak membimbing mereka karena kita rata-rata pengawas itu sudah pernah menjadi kepala sekolah dan juga pernah menjadi guru. Nah, ini ekosistem yang dibangun ya secara siklus, bagaimana kita bermitra dengan guru, dengan kepala sekolah, ya, tetap melanjutkan dalam visi misi kementerian, ya, profil pelajar Pancasila. Nah, jadi master trainer, coach dan mentor dalam sebuah ekosistem, ya tentunya ini berkaitan juga dengan akreditasi di sekolah. Ya, sekolah itu kan punya sebuah assessment eksternal, ya, penilaian eksternal setiap 5 tahun, ya, 4 tahun, 5 tahun itu
Itu akreditasi. Nah, pengawas juga harus membimbing, membantu, ya, kemudian mendampingi sekolah-sekolah menuju ke hasil. Sehingga instrumennya pun ya secara internal juga harus sinkron dengan instrumen-instrumen akreditasi itu. Sehingga nanti sekolah itu sekali menyiapkan segala sesuatunya dalam kinerjanya itu sudah bisa digunakan di banyak hal gitu ya, entah itu kinerja kepala sekolah, entah itu akreditasi ya, entah itu asesmen nasional misalnya ya, AKM. Nah, itu sudah semuanya kena. Itulah tugasnya sebagai master trainer, coach dan mentor ya. Sangat strategis tugas kita. Nah, kemudian bagaimana tadi kalau peran-peran sebagai master trainer ya. Nah, inilah teknologi yang sedikit banyak nanti akan kita kuasai ya. Maka di dalam APSI kita akan terus melakukan perubahan ya, webinar ya, bintek yang berkaitan dengan learning management system, yang berkaitan dengan video conference, yang berkaitan dengan assessment ya, yang berkaitan dengan platform multimedia ya. Keempat inilah sebagai seorang master trainer ya, teknologi inilah yang terus dikuasai. Nah, tentu butuh proses, tentu butuh semangat ya, tentu butuh perjuangan. Nah, kami di APSI mewadahi itu, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti terus berkembang ya. Nah, bagaimana sebagai coach? Nah, berarti kita mendampingi anak teman di sekolah itu kan sekarang kata kuncinya ada di literasi dan numerasi ya. Asesmen nasional, kita paradigma barunya adalah literasi numerasi. Itulah kita kuatkan. Ya, namun tetap harus fondasinya adalah karakter ya. Profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai itulah yang kemudian kita tanamkan sehingga kuat pohon sistem di sekolah, literasi numerasinya, dan tentu buah itu adalah bentuk kinerja. Ya, makanya Bu Ros, Bu Tri Endang ya, kita menyebut kenapa disebut buah durian ya karena dari pohon durian. Kenapa disebut buah Rambutan. mangga? Nah, buah apa? Rambutan. Buah rambutan ya karena pohon rambutan. Jadi itulah kinerja ya. Nah, itu selalu dilihat ke sana ya Bapak Ibu. Kinerja-kinerja itu selalu dilihat ke sana. Ini sebagai coach. Nah, bagaimana sebagai mentor? Nah, tentu sebagai mentor pengawas sekolah harus punya sebuah program yang jelas ya, selalu hadir di sana. Itulah mentor, berarti dia bisa menjadi contoh, bisa memberi semangat ya, juga bisa kemudian mendorong gitu ya kemajuan di satu sekolah. Dengan hadir ini ya, harmoni, akses, kemudian kemampuan digital, impact, ada dampak ya atau inovasi boleh, dan hasil. Nah, ini semuanya kita lakukan di bintek kita ya, Bu Ros ya, di bintek APSI dan webinar-webinar APSI. Ya, Bu Tri Endang. Nah, inilah rumah digital yang terus kita bangun sampai sekarang dan terus berproses. Ya, sekarang kita masuk di era hybrid learning ya. Ini contoh-contoh dari kinerja ya, Bapak Ibu, arahnya ke sana. Terima kasih, mari kita diskusi dan tentu mohon masukannya. Nah, mutunya hasil yang luar biasa itu hanya bisa didapatkan dengan cara yang tidak biasa. Itu luar biasa ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang luar biasa ya Bros hari ini. Ya. Hybrid learning yang memang sekarang lagi tren ya. Iya, kadang-kadang suka tertukar hybrid blended, atau blended, gitu ya. private, ya. Nah, terus sama ini Bros, coach, mentor. Nah, jadi kita harus jadi aktor nih, aktor dan aktris ya. Berubah dan berubah. Nah,
Tuh. Mungkin ada Bapak Ibu ini yang ingin bertanya ya. Ya, kita ngobrol sambil ya. ngopi. Ya, Ngopinya saya bisa. kopi susu atau ngopi apa nih? Saya lagi Kopi susu gula jahe. aren. Saya pesen Buras suka kopi susu gula aren. apa? Susu apa? Kopi gula aren ya. Ada yang kopi itu kopi arang. Tapi ngopi beneran ya, Bu Ros? Iya, ini Pak, betul nih. Tuh, sama kan? Saya juga sama. Mas William mah serius di kafe ngopi beneran. Oh, Ya, dia lagi jaga kafe kita kan? Jaga warung ya di Mas kasir. Wildan ada di kafe beneran itu. Beneran ini Betul. mah, Pak. Mencari Beneran, suasana ya. baru. Mas Wildan lagi jaga warung kopi. Ya, Iya, Bu. kopinya betul. kita, kopinya Apsi. Baik. Ini Ada yang bertanya, Endang. Bros? Iya. Oh, ada nih, ada Pak Bambang. Pak Bambang, Mangga. Pak Bambang, Hermawan silakan. ya. Pak Bambang, Pak Hermawan Wibisono. Silakan Pak. Ya, Pak. kita ngobrol santai-santai saja ya, tapi kita biarpun ngobrol santai, tapi bermanfaat dan berisi ya obrolannya. Baik, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu, Pak Waco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pengawas hebat yang berbahagia pada hari ini. Menyimak dari paparan Pak Ketua tadi, saya sangat tertarik sekali. Karena selama ini saya ikuti juga, cuma tahapan mencoba itu ada kalanya terhambat dengan sesuatu. Tapi sampai saat ini tetap saya ingin berusaha menguatkan diri, meningkatkan kompetensi yang sudah saya miliki sebelumnya. Tapi mungkin hanya semacam curhat dengan Pak Ketua. Kira-kira dari paparan yang terakhir tadi yang Pak Ketua tampilkan, saya pengen juga sebenarnya kapan kira-kira kita dalam kapasitas ngopi aja atau ngobrol pintar mungkin disajikan satu tahap cara penggunaan media itu. Karena dari APSI kekinian kemarin dari Epson Mas Wikido, saya kesulitan juga ikutnya mengikuti tahap-tahapnya karena mungkin satu kelalaian saya nggak dipraktekkan langsung, kedua juga terputus-putus Pak. Ya mungkin Jaringan ya Pak. jaringan ya. Satu lagi kesibukan kita Ibu Tri juga mungkin. Iya. Luar biasa tuh Pak Bambang ya. Tapi kami biasa di luar nih Pak. Lanjut Pak. Kami ada kebetulan Pak Ketua kemarin sudah melantik kepengurusan kami yang di Bengkulu. Jadi program yang kami tayangkan waktu kita ngopi aja minggu yang lalu sudah kami sikapi dengan Pak Purwanto. Jadi ada beberapa sesi kami bagi tugas untuk menyajikan dengan teman-teman kami yang ada di provinsi. Jadi kira-kira materi yang menyangkut kekinian untuk mereka, sama masalah IT. Nah, mungkin kami juga mohon bantuan, kalaupun ada instrumen kepengawasan kita yang berupa, ya ada semacam kena kekinian yang menggunakan daring dan luring. Karena yang saya punya juga masih menggunakan buku pegangan pengawas tahun 2017. Dan saya nggak sempat, baru ngutak-ngatik sedikit, udah di depan laptop udah ngantuk. Bawaan itu Pak, bawaan. Ya, sharing teman seprovinsi ini, ya alhamdulillah belum ada respon. Mudah-mudahan di sini wadahnya saya bisa sharing juga, termasuk instrumen penilaian kerja kepala sekolah juga saya coba-coba buat. Itu sudah 3 tahun ini sudah kami gunakan. Hanya saja mungkin itu tertinggal kalau saya bandingkan dengan mungkin Ibu Tri yang di daerah Jawa Timur udah melejit jauh. Kami yang di sini masih menggunakan yang lama juga. Tapi itu yang bisa kami berdayakan. Karena saya ngajak diskusi juga, nampaknya saya diskusi dengan diri saya sendiri. Ya alhamdulillah saya mengikuti apa yang disajikan, kadang-kadang saya mengorek baik di Telegram maupun di WA, mencari kalau ada link kegiatan seperti ini. Saya berupaya bagaimana cara merangkul kawan-kawan supaya bisa ikut bersama-sama menimba ilmu. Walaupun katakanlah mungkin dari segi usia saya masih muda. 17 tahun ya Pak?
Oh, ditambah berapa gitu ya, Bu Ros? Mantap. Kali terus. Saya sangat iri sekali dengan kawan ultramikro juga yang ada di Jakarta karena memang meleset jauh ya lompatnya tentang pemahaman IT. Kami di daerah ini kan katakanlah kita udah berusaha walaupun dikatakan banyak ya tidak. Ya seginilah, mungkin kalau dihitung di daerah ya banyak, tapi melihat yang di Pulau Jawa ternyata kecil sekali kami di sini. Maka dari kondisi seperti ini, kami ingin kalau bisa mungkin minta berbagi dengan kawan-kawan yang ada jauh di sana. Jadi terakhir, jadi kami ingin membagi apa yang kami peroleh ini, khusus mungkin nanti ada disediakan waktu dipraktikkan yang Pak Ketua tadi sajikan, ada beberapa mungkin ada waktu khusus, jadi tuntas. Dan itu akan kami bawa juga, karena saya kebagian IT juga untuk mengisi materi di pengawasan, kebetulan kepengurusan baru ini kami berbagi tugas dengan Pak Purwanto. Mungkin itu, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak saya. Iya. Baik. Iya, terima kasih Pak Bambang. Curhat ya, curhatan ya, Bu Tri. Iya, itu bagus juga sih Bu Ros. Bagus. Kita bisa Ya, bikin instrumen semangat. bareng-bareng ya. Ya, Bikin walaupun instrumen Pak bareng-bareng. Bambang masih muda, tapi semangatnya menggebu untuk merangkul teman-teman ya. Jadi Iya. Pak Bambang kalau ingin ada waktu khusus bisa mengundang Pak Agus sendiri satu wilayah gitu ya. Ya Pak ya, satu kelas tersendiri kalau mau praktek. Allah, mungkin nanti kami dalam acara kegiatan ini pembukaan mungkin. Ya, Kami ya, Mangga. Mungkin Pak Agus silakan. Iya, Pak Agus. Ya. Silahkan Pak Agus. Baik, saya mungkin berbagi cerita ya, pengalaman Ya. di sekolah binaan, apa yang tadi saya peran sebagai master trainer, coach, dan mentor. Ya, boleh saya coba share ya, teman-teman. Ya, sebentar. Ini anak-anak masa depan ya Pak. Ya. Dapat aja tuh Pak Agus gambar dari mana ya? Ya, ini gambar dari mana aja nih. Jadi saya sudah menggunakan ini ya, teman-teman mungkin sudah tahu semua ya, pembinaan online pengawas sekolah. Nah, sebagai master trainer ya, sebagai pelatih ya, saya melatih guru-guru untuk membiasakan masuk ke dalam learning management system, karena bagaimanapun juga anak-anak itu ya sudah ini Bapak Ibu sudah menggunakan learning management system toh, yaitu Google Classroom kan ya. Ya, jadi seperti ini. Saya punya 34 sekolah binaan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sudah kemarin ya penilaian kinerja kepala sekolah itu sudah saya share nih ke 3 sekolah ini ya. Nah, ini instrumennya. Instrumen penilaian kinerja kepala sekolah. Saya suruh pelajari gitu ya. Ini. Dan mereka nanti mengisi, mengevaluasi diri dulu tuh. Untuk mengisi instrumen ini ya, kita kembangkan nih dari ini ya, yang kemarin dari yang sudah disampaikan Pak Gembong itu ya, iya ya, penilaian kinerja kepala sekolah ya. Nah, ini contoh aja ya, contoh-contoh dari apa namanya instrumen ya, instrumen yang nanti dari sini ya, ini covernya ini nanti guru-guru ini ya apa namanya mengisi instrumen ini ya, melalui LMS tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentu saya melatih dulu mereka ya, melatih bagaimana menggunakan APSI Management System ya, AMS. Dan semuanya itu masuk melalui cloud ya. Kita sudah bekerja lewat cloud ya, Google Drive.
Karena guru-guru itu kan sudah punya akun belajar.id ya. Nah, nanti semuanya lewat sana. Nah, setelah semua instrumen ya apapun ya, berarti saya melatih dulu menggunakan learning management systemnya. Ya, kemudian saya melatih bagaimana mengisi instrumennya, saya melatih bagaimana mengisi ketika mereka harus tampil paparan gitu ya, yang efektif gitu. Nah, itu perannya sebagai master trainer. Karena saya harus melatih keterampilan yang mungkin baru bagi mereka ya, mungkin juga sudah ada yang tahu. Kemudian sebagai coach saya dampingi ketika mengisi evaluasi awal itu ya, kita dampingi ya apa yang dirasa paling mendesak, masalah yang harus dipecahkan. Nah, itu kita identifikasi Bapak Ibu menggunakan perencanaan berbasis data, menggunakan analisis pemecahan masalah. Itu kita tanyakan apa masalahnya. Oh, siswa-siswa masih belum senang dengan PJJ. Anak-anak yang di tatap muka terbatas pun itu juga beberapa minggu ini juga ada keluhan. Ternyata enak PJJ ya. Nah, itu kan jadi ketika PJJ sudah nyaman, ketika mereka tatap muka terbatas pun merasa, karena apa? Di tatap muka terbatas kan mereka tetap pakai masker, gerakannya dibatasi ya. Dia berpikir pembelajaran tatap muka itu seperti dulu, bebas begitu. Nah, kan enggak mungkin ya, sekarang dibatasi. Nah, mereka akhirnya merasa wah, pengen di rumah aja Pak, PJJ aja. Jadi terus begitu. Nah, itu kita dampingi sekolah, kita coach ya, bagaimana tetap anak-anak baik itu di PTM terbatas ya maupun yang ada di rumah tetap enjoy ya. Yang penting mereka senang belajar gitu. Nah, itu coaching ya, coach. Nah, mentor berarti ketika sekolah-sekolah juga menghadapi masalah-masalah yang kaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini kan banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan ya kaitan dengan kesiapan ya, sarana prasarana, kemudian juga pembagian jam, pembagian jadwal dan sebagainya itu ternyata tidak mudah. Nah, itu perlu mentor ya, perlu pembimbing Bapak Ibu. Nah, itulah peran dari seorang pengawas ya. Hari ini dan ke depan ya. Saya tidak bicara masa lalu ya. Kita bicara hari ini dan ke depan. Itulah hybrid ya, pengawasan hybrid. Saya rasa itu Bu Ros, Bu Triendang. Ya, ada satu lagi Pak Hermawan. Ya, silakan. Pak Hermawan, silakan Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hermawan. Ya. Selamat sore, Pak Ketua. Selamat sore, Perkenalkan, Pak. saya Hermawan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Pengawas baru saya. Saya mengikuti terus perkembangan pembelajaran ketika mulai pandemi, karena demikian prihatinnya melihat perkembangan guru-guru yang saya paham ketika itu akan mengalami shock. Bagaimana tidak, sebelumnya mereka hampir jarang sekali menggunakan IT untuk pembelajaran, bahkan menggunakan PowerPoint aja mungkin jarang sekali ya. Tiba-tiba harus pembelajaran online dengan PowerPoint, dengan Zoom. Ya, makanya saya kemudian mengadakan pelatihan ya, sukarelawan sama teman-teman, walaupun bukan di sekolah binaan saya, di lingkup yang lebih luas itu. Selama ini sampai dengan hari ini ya. Dan walaupun juga kadang-kadang hasilnya mengecewakan ya. Banyak yang masih tetap gagap teknologi sampai sekarang. Mungkin hanya 30% yang mengalami perkembangan signifikan, mengalami manfaat dengan adanya pandemi itu. Ya, selebihnya hanya ada kemajuan yang sedikit sekali. Dan masih banyak yang tetap masih dalam zona gaptek gitu. Dan kemudian setelah itu mereka tentunya lelah sekali ya dengan kondisi itu. Lelah menyesuaikan diri dengan PJJ. Dan bukan hanya lelah karena tidak bisa mengikuti, tapi juga karena belajar jadi amburadul. Ya sekedarnya dengan tugas-tugas macam-macam. Kadang-kadang tugasnya keliru.
ini tugasnya matematika keliru ke olahraga. Itu terjadi ya. Sudah menyiapkan Google Meet tapi hanya mengadmit saja itu tidak bisa. Itu terjadi. Dan masih banyak masalah-masalah yang kecil yang sebenarnya bisa diatasi dengan mudah. Dan setelah itu sekarang memasuki tatap muka terbatas. Dan ada semacam kerinduan guru-guru untuk kembali kepada suasana sebelum pandemi. Yang itu sudah menjadi memori dan sekarang jadi berantakan. Mungkin mereka ingin menata kembali kebiasaan lama, mereka bisa santai mengajar, menyiapkan materinya, menyiapkan perangkatnya, kemudian menghadapi anak-anak, menata anak-anak biar disiplin lagi. Kemudian di samping itu mereka bisa bersantai, bertemu lagi dengan teman-teman guru, kadang-kadang makan-makan bersama, rujaan kan gitu ya. Ngobrol-ngobrol macam-macam di sekolah di samping mengajar. Nah, jadi kondisi sekarang seperti itu, PTM terbatas diwarnai dengan kerinduan untuk menata kembali masa-masa sebelum pandemi. Dan bahkan di Surabaya sudah mulai minggu depan sudah banyak sekolah yang sudah tidak PTM terbatas tapi masuk semuanya ya. Jadi sekarang ini gelindingnya kondisi mentalitas dari guru-guru sekarang adalah bagaimana menyiapkan tatap muka yang lebih rapi. Nah, tentang hibrid dan blended juga pernah saya bahas. Itu jauh sebelum terjadi PTM sekarang ini ya. Karena sudah dapat diperkirakan itu akan menjadi lebih repot. Bukan hanya pembelajaran online itu lebih mudah daripada pembelajaran blended ataupun hibrid. Karena memadukan dua kelas sekaligus, kelas yang dihadapnya tatap muka dan kelas yang ada di rumah. Maka kami juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk itu. Walaupun kadang-kadang mengecewakan hanya 1-2 sekolah yang bisa, sekolah favorit ya, sekolah yang lain tidak melaksanakan dengan baik. Yang pada prinsipnya kalau ditarik ke atas itu sebenarnya baik blended maupun hybrid atau yang lebih bagus menurut saya adalah flipped classroom. Itu adalah e-learning. Jadi kalau sekolah-sekolah misalnya di Jawa Timur ada sekolah di Kediri, Pak Anim itu sudah lama menerapkan e-learning, maka dengan mudah menerapkan flipped learning atau hybrid macam-macam. Kalau masih baru, tentunya masih banyak, masih perlu waktu untuk membuat tatanan yang baik menurut saya seperti itu. Tapi bagaimanapun ini telah memberikan semacam gerakan besar untuk menuju pada era yang lebih modern ya, lebih maju, yaitu era teknologi. Bagaimana tadi oleh Bapak Ketua telah disurvei ke anak-anak sudah mulai terbiasa dengan melakukan browsing sendiri. Jadi membuat media pembelajaran sendiri, menyampaikan media pembelajaran sendiri. Saya juga melakukan survei. Ternyata anak-anak itu suka. Saya sering survei ketika selama pandemi ini. Anak-anak senang diberi tugas macam tadi, diberikan keleluasaan untuk menyampaikan materi, berdiskusi, dan juga ternyata anak-anak suka diberikan tugas. Yang paling disuka tugasnya adalah diberikan soal hot, bayangkan seperti itu. Anak-anak itu walaupun dia tidak bisa di hadapan guru, ternyata mereka yang soal tugas yang mereka pilih, yang paling disuka adalah soal hot. Padahal gurunya kadang juga masih kesulitan itu. Ya, itu sekedar yang saya baca Pak selama ini Pak Ketua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermawan dari Sidoarjo, ini temannya Bu Lisa, temannya Bu Gustini ya. Iya. Orang IT nih Bu, Pak Hermawan ini jagonya IT gitu. Iya. Bisa berbagi ya, bisa berbagi berarti Ya, Bu bisa Tri ya. berbagi. Ya begitu ya Pak Agus ya. Tapi memang anak-anak kita sekarang memang senang akan tantangan ya Pak ya. Pak Heri ya, senang dengan tantangan. Baik, Iya. Sampai tengah malam dengan Pak Hermawan, Bu. Sampai Ya, Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Sampai jam setengah malam, sampai jam 2 ya sama saya. oh gitu. Iya, beliau suka berbagi tuh Bu Ros. Gitu. Berbagi sama Pak Bambang ya. Di YouTube tuh terkenal nih Pak Hermawan. Oh, YouTuber ya? enggak. Biasa aja Bu. Oh, Iya. YouTuber juga. Baik, masih ada yang lain? Coba di chat. Silakan Bapak Ibu. Apalagi yang mau diobrolkan? Selain Pak Hermawan tadi sudah berbagi. Ya, jadi Dan Pak Hermawan luar biasa ya, sudah
lebih dulu ya, dan ini aset ya teman-teman, supaya teman-teman di Jawa Timur ya, Sidoarjo, Surabaya nanti bisa banyak belajar nih ke Pak Hermawan ya, dan juga suatu saat kita undang nih Pak Hermawan untuk bisa di acara Berbagi kita di ya, kita. di ngopi atau di webinar nanti boleh Pak Ya, praktik Hermawan. baiknya kan banyak nih Pak ya. Kalau dari ceritanya tadi praktik Praktik baiknya luar berbagi biasa ya. tuh. Boleh Kan kita kan 4B ya Pak. Ya, 4B, baca, kemudian bantu, bermanfaat. Nah, boleh Pak Hermawan nanti mungkin minggu depan bisa di webinar APSI kekinian ya, apa yang sudah dikembangkan. Betul. Ya. Hari Rabu ya Pak ya, praktik baik. Ya, praktik baik ya, baik, pengalaman terbaiknya ya. yang sudah Pak Hermawan kembangkan lah itu tentu. Kalau ada sekarang kan lagi ini Pak, fasilitator guru penggerak ini. Oh iya. Sama Pak Bambang juga itu kan diskusi tentang itu. Iya. Fasil ya. Ya, jadi teman-teman kalau yang master trainer, ya master trainer itu cirinya adalah teman-teman pengawas yang tentu punya banyak keterampilan, yang nanti keterampilan itu akan terus manfaatnya diberikan ya, manfaatnya kepada guru, kepada kepala sekolah ya. Baik tidak hanya bidang IT ya, tentu bidang yang lainnya. Tapi ciri dari master trainer itu adalah skill ya, berbagi tentang keterampilan, berbagi tentang keahlian ya. Di sekolah binaan ya, kita harus fokus ke sekolah binaan dulu ya, kita maksimalkan. Kemudian bagaimana juga sebagai coach ya, bagaimana mengurai ya masalah-masalah yang ada di sekolah. Kemudian kita melihat ke depan ya, apa yang harus dilakukan ya. Punya target apa dalam 3 bulan, punya target apa dalam 6 bulan ya. Dari target-target itu kemudian juga dievaluasi ya. Kalau targetnya tercapai ya, naikkan lagi berikutnya target itu. Kalau targetnya tidak tercapai, rubah strateginya, rubah metodenya, rubah pendekatannya. Seperti itu ya. Jadi memang siklusnya seperti itu. Itu sebagai coach. Sebagai mentor tentu harus banyak berbagi ya. Mentor itu kata kuncinya adalah wisdom. Adalah teman-teman pengawas yang tentunya sudah memiliki jam terbang, sudah memiliki pengalaman yang luas, yang dalam, sehingga itu bisa berbagi pengalaman. Karena pernah mentok, ya pernah kejedot istilahnya itu, sehingga sekolah binaannya supaya jangan mentok, jangan kejedot, ya ayo dibimbing ya, seperti itu. Itu sebagai mentor. Jadi 3 peran ini Bu Tri Endang, Pak Hermawan ya, Bu Yos, nanti kita kembangkan di APSI ini ya. Kita akan fokus kepada 3 peran ini. Maka sekarang muncul pelatih ahli. Pelatih ahli itu sebetulnya master trainer sebetulnya. Ya, kita inginnya master trainer lah, itu orisinil lah. Nah, makanya nanti ada ABC ya. Kita akan muncul pengawas yang memiliki ciri ABC. A itu adalah otentik ya, pengawas-pengawas otentik ya, mungkin seperti Pak Hermawan, dia otentiknya di kemampuan ber-IT ya. Mungkin nanti Pak Bambang otentiknya dia bisa ngemong ya, seperti itu. Mungkin ada Putri Endang ya, otentiknya kaitan dengan pengembangan menulis ya. Mungkin Pak Muhrizal nih otentiknya dia punya jam terbang dalam pembimbingan guru-guru kepala sekolah misalnya, dan seterusnya. Semuanya punya otentik. Nah, B-nya kalau kita sudah punya otentik, B-nya harus punya best performance ya. Punya kinerja yang terbaik. Ya, terbaik itu artinya ya memperbaiki terus-menerus menjadi lebih baik lagi ya, sehingga terbaik. Terbaik itu ya kaitan dengan otentik tadi. Karena pasti Allah menciptakan kita sebagai manusia itu punya tujuan, punya maksud. Nah, otentiklah tujuan maksudnya itu. Maka jadikan itu menjadi best performance ya, B-nya tadi. Kemudian C-nya itu adalah kolaborasi. Nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri ya. Ketika kita ingin membangun sebuah ekosistem di sekolah kita harus kolaborasi dengan semua pihak ya, baik itu vertikal dengan dinas, dengan kementerian, baik itu horizontal dengan mitra-mitra kepala sekolah, mungkin dengan orang tua ya, komite,
dan sebagainya, dengan anak-anak juga, dengan para guru gitu ya. Nah, itulah kolaborasi. Jadi cirinya nanti di pengawasan hybrid itu adalah ABC tadi ya, ABC. Terima kasih, Bu Ros. Ya. Makasih, Bu Pak Tri, Agus. ada lagi nih yang baru. Iya, ABCD, Ibu. Pengawasan hybrid ABC. Wah, CD, nah, oke. ini masih continue ya, to be continue nih. Habis ini pasti ada lagi. Ada lagi tuh Pak Agus tuh selalu ini Bu, inovatifnya luar biasa ya. Selalu Selalu ada yang ada baru, aja ya. yang terkini, yang bisa Inovasinya ada. mencerahkan kita semua para pengawas seluruh Indonesia. Ayo, ada lagi nggak nih yang mau bertanya atau mau sharing ya Bu? Mungkin Ya, untuk ngisi di hari Rabu. Kita tunggu-tunggu nih. Ya, Jadi silakan. Bu Ros, Ya. tadi kita lanjut ya, barangkali yang kaitan dengan hybrid tadi ya, pengawasan hybrid. Jadi sekarang ini dengan AMS tadi ya Bu Ros, Ya. Bu Triendang ya, kita mengembangkan di bintek-bintek ini ya, APSI Ya. Management System ya. Jadi yang tadi saya sudah tampilkan itu semuanya berbasis cloud ya, di Google Drive gitu. Nah, tapi juga kita kan mengembangkan AKM ya, Bu Triendang ya. Coba Bu Triendang mungkin bisa berbagi nih tentang AKM yang kaitan ini kalau mulai minggu besok ya Pak ada ya? Ya, mulai minggu besok. Jadi pertanyaan pemantiknya gini, ini sambil nunggu teman-teman untuk berdiskusi ya. Nah, kalau di tadi kan perannya sebagai master trainer, sebagai coach, sebagai mentor. Nah, kalau misalnya kaitan dengan penguasaan AKM, nah ini pertanyaan pemantik, ini masuk mana, wilayah mana nih Bu Triendang? Apakah mentor, atau coach, atau sebagai master trainer? Nah, Bu Triendang ini ya. Ya Pak, halo. Ya. Ada selingan sejenak tadi. Iya, untuk AKM kan sebentar lagi kita ini ya Pak ya, untuk BIMTEK yang kedua gitu. Ya. Ini teman-teman juga pengawas kan banyak yang sudah menguasai sebenarnya Pak untuk AKM ini. Akan tetapi untuk ke sekolah-sekolah memang perlu proses ya, proses pembiasaan karena guru tidak seperti benda-benda yang bisa langsung IT begitu ya. Kalau IT sebenarnya kan ilmu yang gampang dipelajari, ada benda kita tahu menu-menunya apa, caranya bagaimana, langsung bisa digunakan. Tapi kalau untuk AKM, untuk membelajarkan kepada guru harus berproses karena butuh pembiasaan. Nah, karena tidak mungkin langsung instan gitu ya, instan tiba-tiba anak-anak bisa mengerjakan soal AKM dengan hanya di tryout, kemudian diberi pemantapan, selesai ketika mau ada AS nasional berikutnya. Nah itu, jadi butuh pendampingan. Iya, betul. Berarti mentor ya. Berarti maksudnya mentor ya Pak? Iya, jadi larinya kan ke situ tuh. Jadi pendampingan spesial nih ke gurunya. Sebelumnya dilatih dulu ya, berarti betul, ya. dilatih dulu gurunya. Dulu, berarti berkelanjutan ya, ada pendampingan. Ya, betul, jadi proses pembiasaan itu yang paling penting strateginya. Nah, mungkin itu Pak Agus, kalau untuk AKM kita butuh pendampingan khusus ke guru-guru. Ya, jadi memang kaitan dengan master trainer ya, kaitan dengan coach ya, kaitan dengan mentor tadi ya, seperti yang tadi kita paparkan ya. Nah, ini kaitan dengan pengalaman ya. Saya akan tunjukkan yang lain ya. Mungkin nanti boleh Mas Wildan ya bantu yang kaitan dengan ini apa namanya AMS tadi ya, AMS. Ya, kita coba masuk ke sambil nunggu teman-teman barangkali yang diskusi ya, ini kaitan dengan berbagi pengalaman. Nah, jadi sekali lagi kita di APSI itu mengembangkan namanya APSI Management System. Nah, karena ini kaitan dengan master trainer, jadi teman-teman pengawas itu bisa menggunakan ini ya di bintek kita ya, Bu Endang, Bu Triendang, Bu Ros ya. Nah, jadi nanti semua sekolah binaan kita itu kita bekali ya
bekali dengan AMS ini. Oke. Jadi kita bekali dengan, jadi ini saya sudah connect ya ke semua binaan saya, ya, semua sekolah binaan saya ini sudah bisa masuk di dalam pembinaan ini, ya. Nah, contohnya misalnya kaitan dengan manajerial tadi ya. Ini sekolah binaan, semua sekolah binaan saya yang ada di AMS ini, dan mereka juga bisa mengikuti ya. Jadi apa yang misalnya ini tentang blended learning ya, hybrid learning, flip learning ya. Ini PTM terbatas paradigma baru. Nah, ini sudah ada pembelajaran mantul. Nah, ini guru-guru ya, terutama akademik. Nah, ini kalau dibuka, nah nanti mereka ini ya menggunakan Gami ya. Jadi pembelajaran mandang ya. Jadi di AMS saya ini guru-guru kita kenalkan pembelajaran mantul ya. Jadi kaitan dengan master trainer tadi ya, saya melatih mereka bagaimana mereka itu nanti bisa menerapkan pembelajaran mantul di dalam pembelajaran hybrid learning ya. Nah, saya akan Ibu Bapak berikut untuk materi pembelajaran mantul, klik di sini ya. Ketika ini saya klik, itu akan muncul paparan saya. Ya. Terlihat Bu Ros? Terlihat Pak. Ya, sudah. Ini pembelajaran mantul. Nah, ini nanti guru-guru membaca dulu ya. Guru-guru membaca kaitan dengan materi ini ya, apa itu yang disebut dengan pembelajaran mantul ya. Menyenangkan ya, aktif, nalarnya kreatif, tujuan pembelajaran tercapai, unjuk kerja, dan tentu lebih baik. Nah, ini mereka baca dulu, mereka kuasai dulu ya. Mereka kuasai. Nah, nanti ketika saya melakukan pelatihan tatap muka atau hybrid ya, nanti ini mereka sudah memberi contoh ya, video-videonya ya. Ini menyenangkan ya, ini mantul kan sebuah singkatan ya, aktif ya, melalui meaningful ya, online game ya, menggunakan gamifikasi ya, dan juga harus mendiferensiasi dan juga harus hot ya, tadi nalar kreatif, kemudian juga tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian unjuk kerja, U-nya unjuk kerja, nah L-nya itu lebih baik. Nah, ini ada level-level energi. Nah, ini pembelajaran mantul nggak lepas dari ini ya. Nah, ini contoh AKM ya. Misalnya nih, bandingkan antara gitu ya. Nah, ini contoh-contoh menginferensi ya, mengevaluasi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana membuat soal hot gitu. Nah, inilah contoh dari pembelajaran mantul. Dan ini nanti setelah gurunya mempelajari ini, nah nanti saya akan tayangkan nih videonya. Ini video contoh pembelajaran mantul gitu ya. Nah, nanti ada juga lembar kerja di sini. Ini ada lembar kerjanya. Nah, lembar kerja pembelajaran mantul. Nah, nanti guru-guru saya suruh nulis di sini, ini PDF tapi bisa ditulis ya. Tujuannya apa, ya tahapannya seperti apa, terus punya strategi ya, punya strategi apa. Ini lembar kerjanya. Nah, nanti pelatihan saya sebagai master trainer itu, guru-guru itu di dalam pelatihan itu mereka berdiskusi, mereka mengerjakan. Jadi tidak lagi mendengar, tidak lagi informasi saja gitu ya. Tapi mereka lebih banyak melakukan pekerjaan yang kemudian itu ABC tadi, Bu Ros ya. Yang ABC tadi. Ya, masih ingat ya ABC tadi ya? Ya, otentik. Otentik, ya. Performance.
best performance, dan performance, kolaborasi. Ya. kolaborasi. Ya, itu tiga itulah ABC. ciri dari ABC ya. ABC itu adalah ciri hybrid ya, hybrid. Ya. Kalau Hybrid. pengawas ya hybrid, pengawasan hybrid. Kalau guru ya berarti pembelajaran Hybrid yang learning. hybrid learning gitu ya. Iya. Itu contoh dari penggunaan AMS ya, APSI Management. Nah, itu semua guru bisa ngambil materi itu, kemudian dia ketika jadi udah flip learning ya, sudah dibalik ya. Iya. Iya. Ya, sudah dibalik. Dapat Jadi, ilmunya dulu, pelajari dulu. jadi belajar dulu, nanti pada saat pertemuan di tatap muka, baik itu tatap muka yang offline atau hybrid ya, yang online juga. Nah, itu tinggal berdiskusi ya, tinggal kemudian memantapkan dari apa yang sudah dilakukan menggunakan lembar kerja ya, seperti itu Bu Ros. Iya. Ya. Berarti memang mencari dulu ya Pak, di awal Ya. dia diberi pembelajaran, membaca dulu sendiri ya, belajar Ya. dulu. Jadi terbalik Ya, ya, kalau dulu kan mencari dijelaskan dulu, dulu ya, iya. dulu Betul. dijelaskan dulu, sekarang Itu di anak-anak hybrid explore learning dulu. juga agak ngos-ngosan itu Bu Ros, kalau Bapak Ibu guru dengan cara menjelaskan ya, itu terjadi ketika saya pemantauan guru-guru kami udah pakai masker kan, ya jadi berapa jam ya ngomong dengan teknis seperti itu ya KO juga tuh akhirnya. Ngos-ngosan. Tapi mungkin dari kalau kita mencari dari anak membelajar dulu, mungkin dari pemikiran anak tuh ada hal-hal yang memang di luar dugaan, strateginya itu. Di luar dugaan. Betul, Bu Ros. Ilmu dari anak-anak ya. Ada strateginya itu Pak, kalau di AKM mah strateginya. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut pasti tahu tuh strateginya. Ya, biarkan nanti penasaran Bu Endang. Ya, bagaimana boleh AMS, ada flyernya. Ya, untuk mendapatkan AMS itu bisa dengan mudah dengan bergabung dengan BIMTEK-nya. Boleh Mas Wildan ditayangkan untuk teman-teman supaya bisa semua tadi seperti Pak Agus tadi ya. Semua sudah ada include di dalamnya. Berbasis web, nanti lanjutkan ada bisa dapat web personal ya Pak? Ya, betul. Ya, memang Pak Agus di kemarin ya, guru-guru saya yang tampil juga ketika saya berikan itu, AKM itu dengan berbagai strateginya, akhirnya mereka paham, oh ternyata bisa ya Bu ini gitu. Oh ternyata ini bisa digunakan gitu untuk alatnya matematikanya gitu. Ya ini mungkin untuk semua mata pelajaran bisa gitu. Ya teman-teman ini bisa lebih mendalam lagi bagaimana AKM tersebut ya, asesmen kompetensi minimum itu seperti apa, mulai dari perencanaan, penerapan dan evaluasinya di lapangan supaya kita bisa menjadi training atau melatih guru-guru ya. Nah, pembekalannya di sini silahkan bergabung atau di sini juga boleh juga ditawarkan ke teman-teman kepala sekolah atau guru ya Pak Agus ya. Ini terbuka tidak hanya untuk pengawas, boleh teman bisa disampaikan ke sekolah binaan masing-masing. Ini nanti ada selain Pak Agus ada Bu Triendang dan ada Pak Pangarso ya. Ini narasumbernya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung ke hubungi Bu Artati ya di nomor telepon 0812 8950 0142. Ini insya Allah pelaksanaannya itu malam hari. Kenapa? Karena supaya tidak mengganggu tugas kita sehari-hari. Apalagi sekarang sedang padat-padatnya kegiatan ya. Jadi malam ini ya kita belajar tapi nggak terlalu stres ya Pak. Jadi santai juga tapi kita belajar sama-sama. Ini di tanggal 8 sampai tanggal 10 November. Insya Allah bisa dilaksanakan. Silakan untuk yang akan bergabung hubungi Bu Artati ya, yang sudah biasa mungkin tahu Bu Artati itu yang akan mengakomodir Bapak Ibu jika sudah terdaftar maka akan masuk dalam grup WhatsApp grup untuk AKM ini. Ini angkatan keberapa ya Mas Wildan? Ini angkatan 2, angkatan kedua. 2 ya. Oke, karena kita memang berseling ya. Seling dengan paradigma baru ya. Nanti paradigma baru kan baru selesai kemarin ya. Nah, mungkin nanti besok AKM, berikutnya paradigma baru lagi. Nanti dilanjutkan ada web personal ya. Baik, itu mungkin Pak Agus ada lagi, silahkan untuk informasi ada mungkin barangkali tadi kurang saya. Ya, tentunya kita memang terus mengembangkan ya tadi
pengawasan yang hybrid ya, Hybrid. pengawasan hybrid ya. Jadi ya cirinya yang ABC ya. Jadi kita punya otentik bahwa pengawas ini pasti semuanya punya Keahlian ya. keahlian ya. Nah ini Pak Samsudin, Pak Samsudin, Pak Samsudin dari ya. Tarakan. Iya, ada yang raise hand. Pak Samsudin, apa kabar Pak Samsudin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua, Pak Kejugoto, Bu Endang, Bu Yos. Iya, Pak Samsudin wajahnya mana nih ya? Kangen nih. Saya sebenarnya pakai kaos ini jadi enggak enak. Tapi bolehlah ya. Ya. Selamat Baik, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sangat terharu sekali dengan kiprah APSI yang sangat berkemajuan ini ya. Walaupun saya tidak atau jarang mengikuti ya, karena memang kesibukan, walaupun Pak Ketua sendiri lebih sangat sibuk dibanding saya, tapi bagaimana membagi waktunya kok bisa seperti itu. Jadi beruntun memang kegiatan kami atau saya itu mulai dari PSP sebagai instruktur nasional, kemudian akreditasi disambung terus, dan terakhir ini sebagai pengajar Cakep itu, sehingga jarang mengikuti, kadang kegiatannya sampai Sabtu bahkan sampai malam. Ya. Dengan mengikuti yang hari ini, saya merasa sangat ketinggalan jauh nih dengan teman-teman dan apalagi Pak Ketua Putri Endang itu. Saya tertarik dengan AMS tadi yang disampaikan Pak Ketua, APSI manajemen sistem tadi. Ya, saya memang pernah menggunakan, tapi sekedar memakai, artinya materi sudah disiapkan sebagai pengajar oleh GTK. Namun untuk membuatnya masih belum mampu ini Pak Ketua. Iya. Membuatnya belum mampu untuk, apalagi punya LMS sendiri ya. Saya belum punya, karena selama ini yang saya lakukan semuanya sudah disiapkan oleh GTK. Jadi sebagai pengajar saya jalan menanti ke depan, apakah ada sesi khusus untuk teman-teman bisa membuat sendiri dengan akun sendiri gitu, sehingga isinya juga, walaupun isinya juga memang bisa kita ubah yang dari GTK itu, namun itu kan bukan milik pribadi. Bagaimana nanti kita atau kami yang belum sempat membuat, belum bisa membuat, ini diajari untuk membuat dengan akun sendiri ya, kemudian mulai awal diisi sendiri materinya. Begitu Pak Ketua, Pak Agus. Saya kira ada nggak nanti sesi khusus BIMTEK gitu, BIMTEK. Ada. Mas Firdan bisa disampaikan. Ya, AMS gitu. Mas Firdan yang mudah-mudahan sempat mengikuti nanti. Saya kira itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Agus? Ada sekali, ada banget ya. Ada banget Pak Samsudin. Ada Pak, BIMTEK-nya ada BIMTEK para berapa nih? Udah angkatan 11 ya? Baru selesai kemarin angkatan 10 Pak. Ya, ini yang alumninya banyak di sini ada. Iya, coba Bu Kitri nih, bisa berbagi nih. Bu Kitri, ayo Bu Kitri. Dalam siap. Halo, ibuku sayang ini, ibuku sayang. Ikut terus, ada pelatihan apa lagi nih? Selalu ada dia, selalu ikut di mana aja. Ibuku sayang, berbagi kita ikut Bu Kitri. Silakan Bu Kitri. Oh ya, terima kasih. Ini yang saya tanyakan, izin Pak Agus, terima kasih pemberian waktunya, Putri Endang. Tadi Pak Agus tadi menyebutkan bahwa sebagai pengawas menjadi coach, menjadi master trainer, iya master trainer dan sebagainya. Tadi harus memiliki instrumen, yang instrumen itu mewakili berbagai momen seperti PKKS, akreditasi dan sebagainya. Mbok di-share atau disampaikan di chat atau di sertifikat Pak. Jadi kami bisa belajar. Ini si keranjang
keranjang Shopee bambu ya, ini Bu? loh Pak. Jadi ilmunya itu yang nyantol Shopee. sedikit tapi minimal basah keranjangnya. Bu Kitri. Abot ya, Bu. Iya. Itu nanti yang di Bintek yang akan datang, Bu, di Bintek yang kita ABC ya. ya, ABC ABC, tadi. ABC. Jadi pengawas hybrid ya. Harus pengawas, punya senjata, ya. Pak Agus. Oh, Senjatanya itu. pengawas kan, senjata pengawas itu kan instrumen gitu. Iya, itu senjatanya. Yang Jadi disampaikan nanti, Pak Agus tadi loh Bu. Jadi tolong Nggih. itu. Tapi adanya di Bintek. Iya, nanti ada Binteknya ini kan kita kenalkan ada. ABC tadi. Oh Kita siap lagi- Pak, saya daftar duluan. Sip. Luar Ranjangnya penuh biasa, Bu lagi nanti Bu Kitri, Iya. Bu Haji Kitri. Siap. Terima kasih Pak Agus, Bu Iya. Endang. BJKA ya Bu Kitri. Iya Pak BJKA. Murijal, ada temannya Pak Murijal sampai 11 malam ini. Tapi jangan ada ngos-ngos ya, jangan ada Iya. ngos-ngos ya. Iya. Sama Sampai Pak malam ya, Supriyanto sampai- ini Mana Pak Kalimantan. Supri, Iya. mana Pak Pak Supri? Supriyanto ini aktif banget loh. Malam. Iya. Ya, Bu Kitri ini memang peserta yang sangat aktif, selalu ada tiap angkatan. Sampai Amin. Bu keluar Kitri selalu sekolah, menemani saya, Bu. Menemani tuh walaupun Iya. dengan host-host ya. Iya. Iya. Memang. Os. Os. Ayo Bu Sri, Tidak Bu Sri. ngantuk ya Bu ya. Iya, Nggih. betul Bu. Saya suka ada host-host itu. Tapi Iya. semakin malam semakin Iya merasa betul Bu syahdu. Ros. tidur ya. Iya. Tambah meleleh deh. Iya. Ayo Bu Sihat ini nanti daftar ini. Yeay. Uangnya paman ini untuk daftar. Ah. Iya, bukan uang kita. Cocok. Iya. Saya Teman juga Sam. sering ikut kok Bu. Iya. Iya. Ini Iya. minggu depan, Pak. Ya, rencananya bukan Senin ini ya. Ini kan Senin ini untuk AKM ya. KM. Oh, gitu. Jadi Senin minggunya lagi AKM depannya sudah, Pak. lagi. Iya. Bu Kitri AKM udah angkatan 2. tamat. Bu Kitri Ya, udah Bu Itu khatam. sudah Berarti udah ada yang tamat. lain masih. Oh. Ya. Untuk AKM angkatan 2 minggu depan. Nah, untuk Oh. Senin Iya. minggu Oh, depannya baru lagi 11 ya, baru Pak? ya kita pengawasan hybrid ya namanya nanti pengawasan hybrid itu nanti kita memiliki 3 instrumen. Dengan 3 instrumen itu kita sudah bisa melakukan semua hal ya. Iya. Insya Allah nanti ada Oh, akreditasi. iya. Ya, Untuk ada. semua kegiatan termasuk bisa. akreditasi, PKKS. Ya, Berarti AKM, bisa masuk ke AN. program tahun depan ya, Pak? Ya. Kita masukin program pengawasan tahun Ya. depan berarti. Yang Gitu. dibutuhkan sekolah kan sekarang asesmen Iya. nasional ya Bu ya. Iya. Nah itu ada instrumennya yang nanti mengarah ke sana. Jadi ada Enak 3 ya, Mas Wildan? ada ada 3 instrumen penting yang itu dipegang oleh pengawas, maka itu nanti sudah bisa melaksanakan hampir semua pekerjaan pengawas ya sekarang ini ya. Membimbing dalam akreditasi, membimbing dalam melakukan PKKS, dalam melakukan ASN. AN ya, AN. asesmen nasional. Dan juga tentunya kaitan dengan tugas kita sebagai pengawas kan harus mengembangkan diri. Iya. Mengembangkan diri, maka kita punya yang AMS tadi, APSI Management System. Jadi semua sistem nanti sudah terintegrasi di sana. Ini jadi semakin ke sini makin mudah lah teman-teman pekerjaannya sudah di-upload ke dalam sebuah ekosistem ya, sebuah ekosistem. Jadi tentunya ini memudahkan pekerjaan kita sebagai pengawas. Kan memang teknologi itu gunanya untuk mempermudah pekerjaan ya, membuat lebih efektif, lebih efisien, lebih sederhana, lebih mudah, lebih baru begitu ya. Namun manfaatnya tentu lebih banyak gitu ya. Itulah teknologi ya. Kalau dulu kita kalau mau beli buku harus ke toko buku gitu. Nah, sekarang tinggal pencet HP, klik gitu sudah bukunya udah langsung dikirim ya. Kita mau beli apa-apa saja ya, kita tinggal buka aplikasi, barang dikirim. Kita mau misalnya sedang sakit atau anak atau cucu kita sedang kurang enak badan, konsultasi di Halodoc, nanti dikirim obatnya ya sudah sesuai gitu. Nah, itu kan memudahkan ya, memudahkan pekerjaan-pekerjaan. Asesmen nasional nanti kita membimbing sekolah ya
tinggal buka aplikasinya, nanti NBK. sekolah ya dikirim materinya, sekolah mengisi, nanti diskusi di AMS, ya itu terbantu. Apalagi era sekarang ya, teman-teman, ini banyak sekali hal yang memang akan memudahkan ya. Aplikasi teknologi digital, ya, digitalisasi ini adalah solusi dari pekerjaan-pekerjaan kita yang makin kompleks tentunya ya, makin banyak sekali tantangannya. Nah, inilah digital. Nah, inilah APSI yang terus-menerus kita kembangkan ya. Tadi Pak Samsudin, AMS itu Pak, kalau di GTK ya untuk kita saja. Tapi AMS ini, APSI Management System ini digunakan untuk guru kita, untuk sekolah kita, untuk kepala sekolah kita. Ya. Nanti semua guru, semua kepala sekolah binaan kita diberi akunnya, ya. Tinggal sekarang Bapak Ibu memaksimalkan penggunaannya, ya. Karena dengan padatnya kegiatan itu semuanya bisa menggunakan AMS, itu menjadi lebih sederhana ya, lebih mudah. Apalagi di Kaltara ya, kita tahu medannya itu kan jauh ya, dan ada pulau deh di sana ya, gitu. Nah, Bu Kitri ini adalah apa ya, senior kita yang senior banget, selalu belajar. Jadi kita Bu Endang, Tri Endang, kita iri dengan Bu Kitri yang Bu usianya berarti pakar sudah AMS-nya ya. 26 Pak usianya. 17 tahun. 26 dibalik. Usianya 62, tapi semangatnya 45. Amin, subhanallah. Masih motoran ya Bu Kitri, masih motoran loh. Sepeda motor sendiri, Bu. bener. Iya. Keren. Jadi sudah menjadi Luar pengawas biasa, utama ya, walaupun pengawas utama, tapi semangat belajarnya seperti pengawas muda ini ya. Aduh, bagus lu. Iya. Menghina apa menghibur ini ya Allah. Betul, Bu Kitri, Serius. belajar terus ya. Betul Bu Ros, dan Tidak nggak pernah ada ngantuk, nggak pernah waktu ngantuk. dia, ya. Beliau nggak pernah ngantuk. Pasti selalu Pak kalau ada Supriyanto, Bu Kitri monggo, ada. Pak Supriyanto. Pak Supriyanto silakan. Terima Pak kasih Bu Supriyanto. Kitri atas Ya, terima kasih Bu Ros, Bu Endang, Pak Agus. Oke, sama-sama terima kasih, Bu Kitri. Silakan Pak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wajahnya mana Pak Supri? Ayo dibuka. Tadi baru dari kendaraan Bu, jadi. Oh, nggak apa-apa. Kita pakai kaos dalam apa enggak nanti? Ayo bicara dalam kegelapan. Mohon izin. Enggak, silakan. Nah, nampakkan wajahnya. Saya tadi monitor via suara aja karena pas di kendaraan, ini pas parkir. Jadi kami sangat terinspirasi dari kegiatan APSI Pusat. Kalau kita ada kalimat yang sering dalam pikiran dan hati, kalau kita mau menghasilkan yang luar biasa tidak bisa dilakukan cara-cara yang biasa. Itu Pak Ketua. Jadi kegiatan-kegiatan yang BIMTEK itu Pak, mungkin ada kurang lebih ada 10 Pak. Saya setelah gabung dari APSI Pusat ini, setelah menjadi pengawas, banyak kegiatan-kegiatan yang sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan di dalam tupoksi, melakukan tupoksi Pak. Walaupun kami jalannya pelan-pelan, slow but sure Pak. Jadi kami pelan-pelan tapi pasti untuk mengikuti perkembangan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi adalah pengawasan hybrid, yaitu campuran. Jadi dengan dinamika pengawasan ini sangat membantu Pak. Kami pun di Balikpapan Pak, kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang kaum milenial. Jadi kegiatan-kegiatan BIMTEK hadir dari kegiatan buku kinerja 6, buku kinerja 15, hampir 10 kegiatan Pak. Namun kami pelan-pelan karena jangkauan kami sangat kurang begitu cepat Pak mengikuti perkembangan ini. Kami juga di lapangan, kami juga memikirkan bagaimana sistem LMS, Learning Management System ini berjalan dengan baik Pak. Kami pun di luar itu, kami juga bergabung dengan KOPSI Pak, asuhan dengan
merasa hormat, kami bergabung dengan KOPSI, komunitas pengawas inovatif asuhan Pak Pangarso. Kemudian kami juga bergabung dengan teman-teman yang di kaum milenial, Pak. Belajar Canva, belajar ini, akhirnya kami bisa mengembangkan diri dalam mengembangkan tupoksi, Pak. Ini pengalaman-pengalaman kami. Dan selain itu juga teman-teman setiap sekolah dari kegiatan BIMTEK yang diikuti 11 guru, Pak, kami bentuk tim digital guru untuk membantu kami di lapangan juga, Pak, termasuk kegiatan-kegiatan di MGMP. Akhirnya kegiatan hybrid learning ini ada suatu hal kemajuan yang signifikan, Pak. Itu, Pak, yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadikan pemacu kami di lapangan, terutama pengawas. Kami saat ini juga melaksanakan belajar untuk PowerPoint interaktif, Pak. Kami dari trainer. Saya juga mempelajari secara mandiri video virtual, Pak. Kalau background virtual kan sudah biasa. Video virtual akhirnya kami mengumpulkan beberapa YouTube, kami pelajari secara mandiri, Pak. Ini untuk memberikan kami supaya nanti yang disampaikan master trainer, walaupun pelan-pelan, tapi kami akan melakukan hal ke sana. Itu, Pak, kami sangat terinspirasi dari kegiatan APSI Pusat. Begitu, Pak, yang kami sampaikan. Ya. Keren ya, Pak Agus. Ya, bagus Pak Supriyanto. Kreatif. Ketua APSI ya, Pak? Ketua APSI Balikpapan. Iya. Ini Kalimantan Timur juga sudah habis mestinya ya, organisasi APSI-nya ya. Provinsi ya. Yang provinsi ya, Pak ya? Ya, provinsi harusnya sudah ada regenerasi. Pak ya. Dr. Puji, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Supriyanto. Ini menguatkan dan menginspirasi kita semuanya. Jadi belajar itu ya seperti itu ya. Nah, tapi tetap tetap Bapak Ibu tugas utamanya adalah di sekolah binaan. Jadi maksimalkan, optimalkan pembinaan di sekolah binaan itu ya. Nah, saya juga sudah mencontohkan ya apa yang saya lakukan itu pasti saya lakukan dulu di sekolah binaan ya. Jadi tentunya inilah yang harus terus dikembangkan oleh teman-teman ya. Sebagai master trainer saya sudah lakukan di sekolah binaan ya, sebagai coach saya juga sudah lakukan di sekolah binaan ya, sebagai mentor dan terus-menerus itu kita lakukan dan terus dilakukan evaluasi ya, diperbaiki makin hari makin lebih baik ya. Karena memang tugas utama kita itu di sekolah binaan itu. Nah, kita menggunakan 3 pendekatan tadi ya, sebagai 3 peran itu di era hybrid ini ya. Saya katakan era hybrid karena memang tatap mukanya terbatas ya, tatap muka terbatas, bagaimana melayani yang ada di kelas ya, para guru itu di kelas tatap muka maupun di kelas yang di rumah ya. Itu kan sebuah keterampilan baru ya Bapak Ibu guru. Demikian juga kepala sekolah yang dia harus layani juga yang ada di kelas pada tatap muka terbatas, dia juga harus melayani yang ada di rumah. Karena bagaimanapun yang di rumah itu kan juga tentunya mutlak dia adalah pelajar anak-anak kita juga ya, walaupun mungkin ada giliran ya masuknya, mungkin juga orang tuanya belum mengizinkan seperti itu ya. Nah, juga dengan kepala pengawas ya. Pengawas juga harus sudah bisa melakukan ketika berkunjung di sekolah secara tatap muka, juga dia harus melayani juga guru-guru yang nggak bisa hadir di sekolah itu, ya karena memang harus terbatas ya, tidak boleh ada kerumun dan itu akan terus terjadi. Kalau tadi dikatakan Pak Hermawan ya di Surabaya, Bu Tri Endang sudah full ya, ada sekolah yang sudah penuh tatap muka tapi tetap aja harus pakai masker ya. Belum Pak, belum. Oh, belum ada. Belum semua. Belum semua ya, artinya bahwa walaupun di Surabaya sudah level 1 ya Bu Tri Endang ya. Iya, akan menjelang ke sana tapi masih belum semua. Ya, artinya tetap aja nanti pakai masker. Nah, ketika pakai masker kan tentu terbatas nih
gerak-geraknya, pernapasan, anak-anak juga sama, iya. Nah itu kan butuh keterampilan strategi, baru, ya, betul. butuh strategi baru. Itulah yang kita sebut dengan hybrid yang ABC tadi ya. Nah strategi ABC tadi itu yang nanti kita akan latih teman-teman ya, seperti apa supaya optimal, supaya efektif. Karena kalau guru terus bicara nggak mungkin lah pakai masker ya, pasti itu akan tidak nyaman. Anak-anak juga demikian. Nah lalu apa dong? Caranya bagaimana dong? Nah itulah butuh keterampilan baru, butuh kreativitas, butuh inovasi. Nah itulah yang kita akan terus kembangkan di APSI ya teman-teman. Nah itu artinya ya kalau ingin hasil yang luar biasa ya harus menggunakan cara-cara yang berbeda. Ya jangan disamakan cara-cara tatap muka terbatas itu seperti tatap muka biasa, tidak. Pasti beda, Kak, pakai masker. Jaraknya dibatasi ya. Dan anak-anak juga tidak bisa bergerak dengan leluasa, guru-gurunya juga tidak bisa leluasa, ada juga anak yang ikut dari rumah. Nah, seperti itu kan butuh keterampilan baru. Itulah belajar di sana. Nah, maka kita butuh ABC tadi, perannya juga harus menjadi seorang master trainer karena ada keterampilan baru, perannya sebagai coach pasti ada juga masalah baru yang kita harus pecahkan sama-sama. Perannya juga sebagai mentor harus sabar membimbing ya di sekolah binaan itu. Itulah hari ini ya selama pandemi dan ke depan ya trennya ke sana. Nah itulah yang akan kita kembangkan terus di APSI. Kita juga belajar ya. Saya juga masih terus belajar untuk meningkatkan mengembangkan diri. Saya rasa itu Bu Ros, Ya. Bu Ya. Waktu juga ya Bu Ros? Ya, kayaknya pas ya. Nah, pas sekali. Mungkin tadi mungkin sekalian closing statement barusan ya Pak Agus ya. Iya, sekaligus tuh Bu Ros. Bu Tri Endang berarti peran kita itu tadi sebagai master trainer ya, jadi melatih. Dan coach sebagai kalau ada masalah di sekolah jadi coaching pendamping, ya. Jadi coaching ya. Kemudian jadi mentor ya, pembimbing, itu membimbing ya, yang pendampingan berkelanjutan dan betul. Kita sebagai pengawas yang LBC ya. Iya. Itu tadi apa ya? Authentic, best performance, dan bisa berkolaborasi. Ya. Itu yang paling penting Bu Ros. Masih ini masih ABC, kok to be continue ya, ada D, E, DEF-nya masih terus ya. Masih, karena memang ilmu itu memang tidak pernah berhenti, selalu berkembang terus, apalagi teknologi ya Pak Agus ya, selalu digital. Sama sama halnya handphone ya, pasti yang ini, aduh ada lagi yang baru, ada lagi yang baru gitu ya. Selalu kalau begitu. Ngikuti itu pasti kekinian banget ya Bu Ros. Benar ya, jadi seperti Bu Kitri ya, belajar dan belajar sepanjang hayat. Yang paling penting di Bu Kitri isi keranjangnya sampai penuh. Keranjang basah. Ya. Tapi begitu penuh jangan ditumpahkan ya. Jangan. Tumpahkan nggak bisa penuh teman-teman yang lain. Nggak bisa penuh. Tidak bisa penuh kalau sekarang jangan sampai kelewat jenuh ya. Betul. Mungkin harus seimbang. Putri Endang ini kita Nur baru akhiri ya. Bergabung Cek Nur. Halo Cek Nur, Assalamualaikum Cek Nur, gimana? Mau live, Cek Nur baru masuk nih. Iya. Oh ini udah mau live. Iya, udah mau live. Kumaha eta di mana? Kumaha itu di pohon-pohon di Cianjur. Cianjur Selatan lagi kegiatan MGMP. Oh, ngopinya udah beres nih. Tadi dihabiskan oleh Mas Wildan. Udah beres. Kopinya manis banget ya, ya dengan cirengnya. Dan cirengnya kebagian saya ya. Ada cireng, emang tahu orang Surabaya cireng? Tahu, Mas. Cireng itu adanya di Sunda, aci digoreng. Melegenda tuh, ceros. Aci digoreng. Iya, kita closing ya Bu Ros. Alhamdulillah. Bangga. Berarti terima kasih teman-teman yang sudah bergabung untuk kegiatan ini. Ternyata sudah pencerahan lagi, ditunggu nanti untuk kegiatan BIMTEK-nya. Mari kita
sama-sama belajar dan belajar terus ya. Jangan sampai bosan, tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia untuk belajar. Mangga Bu Tri Endang, kita tutup. Bu Ros, mungkin Pak Mas Wildan ditayangkan lagi ya untuk. Oh ya, untuk ini kali ya, ada selain tadi AKM, ada apa namanya paradigma. Nggak apa-apa kalau belum ada flyer untuk angkatan 11. Yang paradigma, mungkin Pak Samsudin tadi kan belum tahu tuh. Ya, Ya, sebentar. Ya, di mungkin situ ya. segala ada. 2 kali, Bu. Ya. Angkatan Jadi 6 dan berapa 5. kali itu Bu Kitri itu? Namanya paradigma baru, Bu Kitri kemarin ikut angkatan berapa? Pasti ada hal yang baru. 5 dan 6. Nanti 2 di kali angkatan Bu 11 Kitri ada itu. hal yang baru lagi Bu Kitri. Ayo ikut lagi. Gabung lagi Bu Kitri. Di ABC itu ya, Bu sudah. Kitri mau di ABC. Karena ketinggalan yang 1 hari. Nah, ayo gabung lagi. Semakin sering bersilaturahmi, umur kita Amin, panjang amin. ya. Amin. Amin. Ya. Ketemu senyumnya Bu Yos. Ya, Cek jadi intinya Nur. itu ya teman-teman untuk minggu depan berarti AKM ya, AKM dulu. Ya. Nanti minggu berikutnya baru kita Paradigma baru. ya Tapi paradigma daftar baru. boleh silakan dari Ya, silakan. mulai hari Ya, ini nanti daftar untuk- ke Bu Artati ya. Apa Bu? Latihannya apa Bu? Kalau Yang untuk untuk minggu hybrid ini, ya, hybrid. ya, untuk minggu ini Mas AKM karena paradigma baru angkatan Minggu 10 baru depan. selesai kemarin. Ya, Oh, ini hari- belum ada anunya ya, flyernya belum. Belum, Bentar. nanti minggu Untuk flyer baru angkatan mungkin. 11 belum, tapi langsung saja daftar ke Bu Artati, nggak apa-apa. Iya. Masih embrio. Ya. Oke, Bu Ros. Saya kira cukup ya. Baik. Ya, Bangga, sudah Bu Bu Ros. Endang, kita Oke. tutup Oke. saja. Kita tutup Baik. aja. Ya. Terima Kita kasih. tutup. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam acara ngopi aja ini Alhamdulillah. yang luar biasa sekali antusiasnya Bapak Ibu, Bu Kitri. Siap. Terima kasih banget ya Bu, menginspirasi saya Iya. dan semua teman-teman pengawas dengan usia yang 26 tahun tapi tetap Iya, 26 antusias tahun. untuk selalu belajar dan Amin. terus belajar. Semuanya ikut, Pak Baik Supri Bapak juga Ibu, ikut. Amin. nggih, baik Bapak Ibu semua, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini dan kita ketemu lagi di minggu depan selalu menginspirasi Bapak Ibu untuk Amin. selalu maju untuk menjadi yang terdepan sebagai master teacher, sebagai Amin. coaching dan sebagai mentor. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu, izin live. Assalamualaikum. Terima Terima kasih Bu Ros. Terima kasih semuanya Bu Woro. Bu Woro, Bu Endang, Pak Agus. Saya izin tutup ya roomnya. Bu Iya, Dono. Jangan lupa silakan. itu bill-nya Mas Luban.